Pagi, Bu. Oke, masih semangat? Semangat. Lumayan. Sebelum kita memulai pembelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Oke, silakan Galen dipimpin doanya. Oke, Bu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mengikuti pembelajaran biologi ya Tuhan, berarti supaya pembelajaran kami bisa diikuti dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang tahu topik pembelajaran kita hari ini apa? Alga. Iya, protista ada banyak kan? Ada berapa kelompok. Tapi ini adalah protista tentang Alga. Bibit tumbuhan. Oke, tentang alga. Kira-kira ya pembelajaran kemarin ada yang tahu ciri-ciri dari protista itu apa saja? Ayo. Ukuran mikroskopik atau makroskopik, berklorofil, bentuknya tulus, artinya bentuknya tidak not normal, tidak bisa lihat batang dan daunnya. Oke, itu juga ciri-ciri daripada Autotrof. Oke, autotrof ada lagi? Eukariotik. Aerobik dan Bisa. anaerobik. Oke ya. Jadi pembelajaran kemarin nggak boleh dilupakan, oke? Satu lagi, Bu, bersifat uniseluler. Uniselular atau multiselular? Multiselular. Dan Bisa multiseluler, bisa uniseluler. Good job. Jadi ada yang uniselular, ada yang Multiseluler. multiselular. Berkoloni dan ada yang tunggal juga. Oke, good, mantap. Sekarang, pernahkah melihat kolam berwarna hijau? Mungkin sebagian Tidak. besar nggak ada, iya. Mungkin sebagian besar nggak pernah. Bu, aku mau nanya, Bu, yang kolam untuk buaya itu juga alga, Bu? Ya, kan berwarna hijau juga kan? Atau Ya, green punya- water kan? Aku kira itu emang begitu untuk buaya. Oke, itu sama. Jadi pernah melihat dan ada yang tidak pernah. Kalau melihat yang ini, ini, ini ada rumput laut. Pernah nggak melihat ini? Kalau kita makan, biasanya makan es cendol nih, tapi dikasih rumput laut atau yang bening seperti ini. Nah, pernah kan? Kalau ini pernah? Bu. Teman pernah makan rumput laut. Makan kimbap ya atau sushi yang di roll pakai ini. Pernah makan. Candy pernah? Pasti pernah. Jadi ini semua adalah protista. Oke, tapi protista mirip Tumbuhan. good, mirip tumbuhan atau alga. Sekarang tertarik nggak kamu jadinya mempelajari alga? Tarik. Tertarik atau Lumayan. tidak? Tertarik atau Lumayan. tidak? Kalau tertarik, mari kita pelajari. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Jadi karena kita udah belajar nih, Ibu udah kasih kalian LKPD semuanya. Jadi supaya apa? Supaya kalian bisa nanti menganalisis ciri-ciri dan klasifikasi protista mirip tumbuhan tersebut. Kenapa dikatakan dia mirip tumbuhan? Yuk, kenapa sih mirip tumbuhan? Kenapa nggak tumbuhan aja, Miss? Karena autotrof berfotosintesis. Dan berklorofil juga. 2. Mengkaji peranan protista tersebut. Tadi udah tunjukkan nih di awal, ada seaweed atau rumput laut, ada pembungkus atau roll daripada si kimbap tadi atau si sushi, itu kan bisa dimakan. Jadi ada peranan protista tersebut. Dan nanti kalian akan bisa menyajikan atau memberikan contoh peranan protista. Jadi permasalahan yang akan kita bahas ini nih, coba dilihat warna hijau kan? Aturannya air yang kita lihat ya jernih. Tapi kenapa sih bisa seperti ini gini? Ini beda warna lagi. Ini yang paling menarik. Menarik nggak? Tapi lihat dampaknya. Ikannya bisa, organisme di sekitarnya ya bisa mati. Itu kenapa? Kok bisa sih, Bu? Gitu. Lihat nih. Itu adalah segelintir gambar permasalahannya. Coba tonton videonya. Semua siap? Toxic or not, algae blooms cropped up again this week throughout the Indian River Lagoon. News Channel 5's John Shaman is live in Palm City to tell us about a new effort to figure out what's triggering all the blooms. Warga pesisir pantai Teluk Bayur dihebohkan dengan fenomena air laut yang menjadi hijau atau biasa disebut blooming alga. Hijaunya air laut ini telah terjadi selama 1 pekan terakhir.
Many who are planning to boat or swim in America's lakes and rivers this weekend have to check not only the weather forecast, but also the water forecast. Seen at several beaches, people are now being urged to stay out of the water. Marinas closed, beaches. Jadi permasalahannya sekarang, kira-kira apa yang menyebabkan perairan tersebut seperti itu? Dan tadi kita udah tahu, itu dikarenakan oleh blooming Ibu, dampak blooming alga ke perairan itu ada nggak? Oke, adakah dampaknya? Pasti tadi adakah? Ada. Kurang Nanti apa akan lebih, kita bahas itu semua di FKN tersebut. Oke, silakan kita berkelompok. Sudah ada kelompok masing-masing kan? Sudah ada. Kita ada 4 kelompok. Eutrofikasi tentang terlalu banyak nutrien blooming alga kan terjadinya blooming alga karena eutrofikasi, right? Bisa kan, Bu? Apa? Limbah rumah tangga. Limbah dari rumah tangga boleh. Baru limbah-limbah yang menghasilkan fosfat. Contoh limbah apa lagi? Makanan ikan. Oh iya benar, good, mantap. Pakan-pakan ikan itu juga bisa mengandung amonia, fosfor dan nitra. Hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengapa blooming alga bisa menyebabkan lautan tampak bercahaya pada malam hari dan bagaimana pengaruh blooming alga terhadap perairan. Blooming alga dapat menyebabkan lautan tampak bercahaya pada malam hari karena terdapat kumpulan priorita atau biasa disebut sebagai alga api. Alga api adalah alga uniseluler yang mengandung fosfor sehingga dapat menimbulkan bioluminesensi atau emisi cahaya yang dihasilkan oleh alga api. Pengaruh blooming alga terhadap perairan adalah eutrofikasi. Eutrofikasi adalah peningkatan unsur hara ke level yang melampaui batas yang dapat diterima oleh alam. Gejala dari eutrofikasi adalah dekomposisi dan penguraian alga dan tumbuhan air. Saya Ilin dari kelompok 3 mau menanyakan apakah semua alga dapat menyebabkan blooming alga dan pada hari terang akan berbahaya juga. Terima kasih kepada saudari Ilin yang telah memberikan pertanyaan, yaitu apakah blooming alga atau alga lainnya dapat menyebabkan. Sebenarnya semua alga dapat menyebabkan blooming alga di perairan karena perubahan warna biru ke merah atau hijau ke kekuningan disertai dengan ikan mati mendadak itu ada hubungannya dengan ledakan alga atau blooming alga. Ledakan alga adalah istilah dari populasi fitoplankton, yaitu tumbuhan yang hidup mengapung atau melayang di laut, yang biasanya terjadi di perairan, air laut atau danau. Oke, Arthur, apa Arthur? Dia bercahaya karena mengandung fosfor sehingga dapat menimbulkan bioluminescensi. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru sekalian. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang protista yang mirip dengan tumbuhan atau juga bisa disebut sebagai alga. Hari ini kita akan bahas tentang blooming algae. Jadi apa itu blooming alga? Blooming alga adalah salah satu fenomena di mana adanya pertumbuhan alga yang cepat dan banyak, sehingga berdampak berbahaya terhadap lingkungan sekitar. Permasalahan global mengakibatkan suhu perairan meningkat yang akan memicu aktivitas metabolisme alga dan mengakibatkan aktivitas pembelahan sel yang dilakukannya berlangsung lebih cepat. Sekarang saya akan mempersilakan Terafim untuk menjelaskan lebih lanjut. Apakah pengaruh blooming algae terhadap lingkungan perairan di sekitarnya? Dampaknya adalah habisnya oksigen di air saat alga mati dan membusuk. Salah satu efek blooming algae adalah habisnya oksigen di air saat algae mati dan membusuk. Pada saat algae mati, algae dimakan oleh bakteri pengurai. Akibatnya, populasi bakteri meningkat drastis. Karena bakteri mengonsumsi oksigen, maka peningkatan bakteri menyebabkan berkurangnya oksigen atau hypoksida di air dan bisa menyebabkan kematian massal ikan dan makhluk perairan lain di perairan itu. Apa yang menyebabkan organisme sekitarnya bisa berdampak buruk
akibat eutrofikasi dan blooming alga tersebut? Jadi pada blooming alga, alga dapat menghambat cahaya matahari ke dalam air, sehingga tanaman bawah laut dan fitoplankton tidak dapat berfotosintesis, terus mati. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan oksigen di dalam air, sedimentasi fitoplankton dan tanaman bawah laut yang sudah mati. Selain ini, ketika alga mati, alga akan diurai oleh bakteri pengurai yang juga mengonsumsi oksigen, sehingga perairan menjadi kekurangan oksigen. Jadi, blooming alga merupakan istilah dari ledakan alga. Ledakan populasi alga yang cukup besar itu dapat terjadi baik di laut, kolam, danau maupun rawa. Jadi, apa penyebab terjadinya blooming alga? Blooming alga itu terjadi karena adanya nutrisi berlebih yang terdapat dalam perairan, sehingga menyebabkan populasi alga menjadi sangat banyak. Mari kita lanjut dengan bagaimana cara mengatasi blooming alga, sehingga menimbulkan eutrofikasi terhadap lingkungannya. 1. Tidak membuang limbah ke sungai atau ke laut, karena limbah tersebut mengandung banyak fosfat yang dapat menjadi faktor terjadinya blooming alga. 2. Menggunakan jenis deterjen atau sabun bebas fosfat. Dengan begitu, peristiwa blooming alga dapat dihindari. Karunia itu, meningkatnya jumlah alga yang menghambat cahaya untuk masuk ke laut sehingga mengakibatkan laut dangkal dan alga di permukaan air mati yang menyebabkan pencemaran air. Kekurangan oksigen yang mengandung fosfat kelebihan di dalam laut dangkal sehingga makhluk hidup di laut binasa. Saya Ruben dari kelompok 4. Apakah hal khusus yang dilakukan untuk mencegah blooming alga? Terima kasih Ruben, saya Florencia akan menjawab pertanyaan Anda. Salah satunya adalah menggunakan berbagai jenis sabun atau deterjen yang tidak mengandung fosfat. Dengan begitu, jumlah fosfat di air akan berkurang, sehingga peristiwa blooming alga dapat dihindari. Selamat pagi guru dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil LKPD kami dan blooming alga. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang blooming alga, kita harus mengetahui apa itu blooming alga. Blooming alga itu adalah istilah dari ledakan alga. Penyebab lain terjadinya blooming alga adalah pemanasan global yang mengakibatkan suhu perairan meningkat, yang akan memicu aktivitas metabolisme alga dan mengakibatkan aktivitas pembelah sel yang dilakukannya berlangsung lebih cepat. Jadi beberapa dampak alga blooming terhadap perairan bisa menyebabkan keracunan pada ikan, hewan air lainnya, dan manusia yang memakannya. Jadi ada beberapa jenis alga seperti Dinoflagellata. Dinoflagellata berbahaya karena mengulurkan zat beracun yang dapat membunuh ikan, terang, dan hewan laut lainnya. Oke, bagus kerja kalian semuanya. Silen udah semangat ya. Jadi kita akan bahas, kita akan evaluasi apakah itu benar jawaban kalian. Tadi penyebab blooming alga itu apa? Eutrofikasi. Oke, good. Bisa satu eutrofikasi. Apa tadi, Galen? Ya, kelebihan fosfor. Oke, kelebihan nutrisi fosfor atau fosfat? Ya. Fosfat dan nitrat. Oke, nitrat, fosfat, amonia. Pengayaan daripada nutrisi tersebut dapat menimbulkan efek blooming alga. Jadi apa dampaknya terhadap perairan? Ya pasti adalah satu, organisme. Mencemari. Satu, mencemari. Oke, boleh. Mencemari perairan. Bunuh makhluk hidup. Bisa membunuh organisme sekitarnya. Sedimentasi makhluk atau plankton yang mati karena kekurangan oksigen atau pencemaran tersebut. Oke, mantap. Jadi sedimentasi atau pendangkalan pada perairan tersebut akan terjadi karena si alga yang menumpuk tadi akan mengalami kematian ataupun dia diuraikan oleh bakteri. Kita udah mengevaluasi. Jadi ternyata alga itu dibagi menjadi 5. Jadi ini pigmen dominannya, gitu. Jadi ada klorophyta itu mengandung klorofil A dan B.
Kenapa dikatakan di alga merah? Karena dia punya pigmen microerythrin. Jadi ini menghasilkan warna merah, Galen. Phaeophyta atau alga coklat. Ini kenapa dikatakan alga coklat? Karena dia memiliki pigmen yang seperti berwarna coklat, tapi kosantin. Alga emas, pigmen dominannya karoten, seperti warna ya kekuningan atau orange. Alga api itu mycobilin, ada yang menghasilkan warna merah juga. Jadi ketika ada petani nih menggunakan pupuk yang berlebihan, jadi yang berlebihan pupuknya itu akan terbuang karena nggak diserap oleh si tumbuhan tersebut. Jadi anak ini akan terbawa, Galen, ke perairan. Inilah yang menimbulkan salah satunya booming alga. Dari segi peranannya itu banyak peranan daripada alga yang menguntungkan. Tadi membuat apa saja yang dapat kita buat jadi bahan makanan dari kelompok alga mana saja kah yang bisa dibuat jadi bahan laut? Apa? Rhodophyta atau alga merah. Chlorophyta alga hijau. Jadi, paham ya semuanya? Oke, sudah paham? Nanti dicek di Google Classroom, itu dikumpulkan semua tugas. Ibu, kali ini nilai Nicholas lebih tinggi atau nilai aku? Oke. Kelompok aku ada Nicholas. Dari presentasi kalian semuanya, nilai siapa yang paling tinggi? Kelompok siapa yang paling tinggi kira-kira? Oke, Ibu akan memutuskan. Semuanya bagus, tetapi ada urutannya. Yang paling bagus itu adalah kelompok 1. Teman-temannya. Kelly Kosasi, ya kan? Itu kalau Bu, bukan Ellen, Bu. Oh iya. Kelompok yang ketiga adalah siapa ini? Kelompok Ellen. Dan kawan-kawan, kelompok 4, Ibu suka kelompok 4 ini. Kerjasamanya sangat menakjubkan. Saking menakjubkannya, mereka sampai bingung mereka akan bahas apa. Oke, tetap ditingkatkan kerjasamanya. Dicek tugas-tugasnya, kuisnya dikerjakan ya. Oke, ada penugasan selanjutnya dan pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita menutup pembelajarannya, kita berdoa. Yang memimpin doa adalah Maverick. Silakan Maverick. Ya Tuhan, terima kasih sudah membimbing kami sampai akhir pelajaran ini. Baiklah jika Engkau tetap membantu kita walaupun setelah sesi ini berakhir. Semoga berkat-Mu selalu ada bersama kami. Amin. Oke, terima kasih Maverick. Sebelum kita keluar dari Zoom ini, silahkan berikan senyuman yang bahagia. Berikan senyumannya. Kalau nggak ada senyumannya, nggak bisa keluar ini. Nilainya pun nanti ini nggak kasih tambah deh. Mana senyumannya? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.